Dengan keberadaan Choi Tae-joon, suasana hati Park Jin-woo jadi sangat baik. Dia memiliki teman yang selama ini mengakuinya kembali saat dalam kondisi terbaiknya. Jadi dia benar-benar ingin bersikap baik padanya. Tapi pada saat Tae-joon mencari masalah dengan Kim Hyung Sung, satu hal yang muncul di pikirannya, yaitu matilah aku. Hal ini terjadi karena 1 minggu yang lalu setelah Bae Sang-ho menyatakan diri bahwa dia akan mengikuti Kim Hyung Sung. Seketika suasana SMA Sionil menjadi sangat berbeda. Dia tidak mengizinkan satu kata pun menyinggung tuannya. Dan apakah para murid membenci perubahan ini? Tidak, malah kenyataannya mereka sangat senang. Karena ketika sekolah berada di bawah kendali Shin Yong-min, bullying dengan kekerasan sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Dan ketika sekolah di bawah kepemimpinan Kim Hyung Sung, mereka menjadi aman. Dengan Bae Sang-ho yang berubah menjadi anjing penjaga dan memberi hukuman kepada mereka yang membuli orang-orang lemah, kekerasan di sekolah perlahan menghilang dari SMA Sionil. Dan saat Choi Tae-joon mencari masalah dengan penguasa yang membuat hal ini terjadi, sudah jelas apa yang akan terjadi. Park Jin-woo mengemis meminta ampun, sedangkan Tae-joon masih bingung dengan apa yang terjadi kepada temannya itu. Mendengar kata teman dari mulutnya membuat Park Jin-woo murka dan langsung menyerangnya. Tetapi Tae-joon langsung memukulnya tanpa henti sampai membuatnya tergeletak pingsan. Dan ketika dia hendak menyerang Kim Hyung Sung, tiba-tiba bel sekolah bersuara sehingga dia pun mengurungkan niatnya. Ketika di dalam kelas, semua orang menatapnya sinis. Bahkan ketika seorang guru menyuruh mereka untuk membuat sebuah kelompok, mereka mengabaikannya dan tidak ingin satu kelompok dengannya. Lalu ketika jam pelajarannya selesai, Bae Sang-ho beserta segenap pasukannya pun menghampirinya. Dia mendengar ada seseorang yang mencari ribut dengan tuannya dan datang ke sini untuk memberinya pelajaran. Karena semua rencananya gagal, akhirnya Tae-joon pun memutuskan untuk mengubah rencananya. Dia merangsek maju, melayangkan pukulannya ke sana kemari, hingga pukulannya mengenai Bae Sang-ho dan membuatnya sempoyongan. Lalu mengakhirinya dengan menghantamkan wajahnya ke atas meja. Pasukannya pun tak tinggal diam, mereka menyerang bersama-sama, tetapi berhasil dikalahkan olehnya dengan mudah. Bala bantuan pun datang, berbarengan dengan bangkitnya Bae Sang-ho. Seminggu yang lalu, malam saat dia menghancurkan anak kelas 3, Bae Sang-ho mendapatkan pesan dari Go Chang-bum. Beliau memberinya uang jajan 1 juta dan menyuruhnya untuk terus melanjutkan kinerjanya. Tidak seperti Golden Circle, dia berpikir bahwa saat dia gagal melakukan tugasnya pun mungkin tuannya akan tetap mengapresiasinya. Meskipun dalam keadaan babak belur, Bae Sang-ho memberi instruksi kepada anak buahnya untuk menyerangnya secara bersamaan. Tidak perlu memikirkan harus menang atau kalah, karena yang penting mereka tidak boleh sampai lari ketakutan. Akhirnya mereka pun bertarung habis-habisan, dan Choi Tae-joon berhasil mengalahkan mereka semua. Sejak hari pertama sekolah, dia langsung tidak tahan dengan situasi ini. Musuhnya seperti sekumpulan orang gila. Mereka tidak peduli jika lawannya kuat atau tidak, dan jika jumlahnya terus bertambah, maka hal itu akan membuatnya semakin berbahaya. Dan menurutnya hanya ada satu cara untuk keluar dari situasi ini, yaitu melawan bosnya langsung. Tetapi ketika dia hendak keluar dari kelasnya, tiba-tiba dia berpapasan dengan Kim Yung Chul. 10 menit sebelumnya, Park Jin-woo melapor kepadanya tentang situasi yang terjadi saat ini. Dia berkata bahwa murid pindahan itu dengan sengaja mengincar Kim Hyung Sung pada hari pertamanya di sekolah. Kemudian dia bertanya kepada Kim Hyung Sung apa yang dia lakukan untuk mengurusi bajingan itu. Tetapi Kim Hyung Sung hanya menjawab, "Itu keputusanmu sendiri." Kim Yung Chul mengartikan jawabannya itu seperti menyuruhnya untuk menunjukkan kelayakannya. Akhirnya dia pun menyeret si bajingan itu ke kantor, kemudian menghajar dan menceramahinya habis-habisan. Ancaman seperti akan menyebarkan rumor bahwa seorang guru menggampar muridnya di sekolah sudah tidak berlaku lagi baginya. Intinya di ruangan itu dia dihajar habis-habisan dan sama sekali tidak bisa melawan. Bahkan para guru yang di ruangan itu pun hanya tertawa melihatnya. Setelah keluar dari ruangan itu, dia pun mengadu kepada Jung Chan-su tentang situasi di sekolah itu dan yang terjadi kepada dirinya. Jung Chan-su yang mendengarnya pun jadi ikutan bingung. Bagaimana mungkin seluruh murid dan semua guru bersatu hanya untuk melindungi satu orang, gumamnya. Dan karena dia tidak boleh gagal dalam menjalankan misinya,
Akhirnya dia pun pergi ke Seoul untuk menemui si pengawas pendidikan untuk meminta bantuan kepadanya. Si pengawas pendidikan itu bernama Moon Chang Ho. Golden Circle sebenarnya memiliki grup yang bernama Golden Line yang dibentuk oleh TIS. Mereka yang terlibat dalam Golden Line tidak diterima begitu saja, tapi mereka membentuk jaringan, menarik dan mendorong orang lain dalam hubungan saling menguntungkan, termasuk Moon Chang Ho. Dia juga mendapatkan banyak keuntungan dari Golden Line. Sebelum area Gyeonggi-do mulai dibangun dengan sungguh-sungguh, dia membeli ribuan hektar tanah dan mendapatkan jackpot 10 kali lipat. Dan perantara untuk kesepakatan itu adalah Jung Chan-soo. Akhirnya dia pun menelpon Pak Jong Dong-jin yang merupakan pengawas pendidikan di daerah Daesan. Dia berkata panjang lebar, menyinggung kabar buruk yang terjadi di sekolah SMA Seonil, kemudian mengaitkannya dengan persekongkolan dengan sebuah perusahaan hanya demi memihak atau melindungi salah satu murid. Dari situlah debat argumentasi pun dimulai. Pihak pengawas Daesan berkata jangan ikut campur dan pihak pengawas Seoul menjawab ini masalah transparansi pendidikan Korea. Lama mereka berdua debat virtual, akhirnya pengawas pendidikan Daesan tiba-tiba berkata, Golden Circle. Satu kalimat itu membuatnya terguncang. Dia tidak menyangka bahwa lawan bicaranya itu ternyata mengetahui tentang Golden Circle. Kemudian si pengawas Daesan pun mengancamnya bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan jatuh sendirian. Ternyata di kantor si pengawas Daesan sudah ada Oh Dae-won yang meminta bantuannya dan menceritakan tentang sebuah organisasi itu. Dia tidak peduli dengan ancaman Golden Circle, dia tidak peduli dengan ancaman si pengawas Seoul. Karena mau dilihat bagaimanapun, Myungjeon Construction lebih menguntungkan demi tujuannya untuk menjadikan sekolahnya menjadi sekolah bergengsi daripada membangun hubungan dengan pengawas Seoul. Selepas debat virtual itu, Jung Chan-soo pun memberi kabar kepada Taejon bahwa untuk sementara waktu jangan dulu cari masalah dengan kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain. Jika mereka menampar lagi, dirinya hanya harus menghindar sebisa mungkin. Dan jika dirinya sampai dikeluarkan, maka dia cukup mengembalikannya ke Seoul. Mendengar hal itu, Taejon pun berpikir bahwa dia seolah-olah sudah mengurus semuanya. Padahal dirinya lah yang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika dia menyerah dalam pekerjaan ini di tengah jalan, maka hubungan dengan Jung Chan-soo dan gaya hidup ini seketika akan langsung berakhir. Setelah hari itu, Choi Taejon yang mengganggu kedamaian SMA Seonil untuk pertama kali dalam hidupnya, dia menjadi orang yang terasingkan. Tidak ada satupun orang yang mau berbicara dengannya. Malah sebaliknya, mereka berbisik-bisik membicarakan dirinya di belakangnya. Tidak tahan dengan situasi ini, akhirnya dia pun mengontak temannya untuk mengumpulkan semua anggota yang ada di Seoul dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin dan membuat mereka menyesal karena telah mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, saat tengah makan siang sendirian, kawannya pun memberi kabar bahwa semua anggota sudah siap dan mereka akan langsung OTW ke sana jika Taejon menyuruh ke sana sekarang juga. Tetapi secara tiba-tiba Kim Hyung Sung datang ke hadapannya.